Wejangan Welas Asih Dewi Kwan Im tentang bagaimana cara merubah keburukan atau kemalangan menjadi keberuntungan. Ada banyak keluarga yang bersembah sujud dan memohon kepada Dewi Kwan Im. Banyak umat manusia mengenal Dewi Kwan Im, namun tidak mempelajari jejak Dewi Kwan Im. Hanya memohon kepada Buddha, adakah memohon pada diri sendiri? Sembayang kepada Buddha, adakah mengikuti perbuatan para Buddha? Apakah dalam satu hari ada melakukan perbuatan baik? Apabila budiman ada melakukan satu perbuatan baik setiap hari, maka engkau bagaikan seorang Buddha. Namun, apabila dalam hati timbul hati yang egois, maka hati ini akan berubah menjadi hati iblis. Budiman harus tahu, surga dan neraka hanya dalam satu niat hati saja. Apakah orang lain ada menyebutmu sebagai orang jahat? Adakah yang memanggilmu dengan sebutan orang baik? Jika tidak, lalu para budiman adalah orang yang bagaimana? Terlahir di dunia, menjalani dengan aman tentram, dan aman tentram meninggalkan dunia ini. Apabila demikian, maka kehidupanmu bagaikan rumput liar, tumbuh dan layu, tiada yang tahu. Kalau kehidupan budiman demikian, bukankah melewatinya dengan sangat tidak bermakna? Sebagai seorang pembina, harus setahap demi setahap bertobat kesalahan masa lalu dan bersedia merubah sifat yang tidak baik. Dengan demikian, barulah pantas dibilang sebagai seorang pembina. Semua manusia memiliki karakter seorang Buddha, namun mereka menganggapnya sepele. Apabila para budiman rajin mendengarkan Dharma Buddha dan menghayatinya dengan keseriusan, bagaikan terlepas dari kabut yang membelenggu dan menemukan jalan keluar, demikianlah engkau telah sadar. Inilah yang dinamakan telah menemukan sifat Buddha. Lalu bagaimana cara merubah keburukan atau kemalangan menjadi keberuntungan? Menjadi seorang yang berkearifan, mampu melihat jelas semua titik masalah, mampu mengubah niat pikiran yang buruk menjadi baik. Atau kita tidak mampu mengubah cara pandang orang lain, tapi mampu mengubah cara pandang sendiri. Yang sering kalian katakan, membina diri adalah membina hati. Jika kamu tidak perhitungan, maka hati kamu bisa bertoleransi. Dengan alami, wajah kamu bisa menampilkan senyuman dengan sendirinya. Semua orang bisa melihat wajah kamu yang demikian ramah dan akrab. Sesama bisa merasakan hawa kegembiraan ini, dan hawa ini menyebarkan ke semua orang. Bukankah ini juga merupakan beramal senyuman? Bagaikan kakek guru Buddha Maitreya yang berperut besar mampu menampung segalanya, bertoleransi, dan sering tersenyum. Jika kamu bisa memiliki kemampuan bertoleransi yang besar dan mampu menampung segalanya dengan wajah yang sering tersenyum, barulah bisa menciptakan hawa keberuntungan dan mampu mengusir
hawa keburukan atau hawa racun tubuh. Jadi, kalau mau mendapatkan keberuntungan, harus lebih banyak berbuat kebaikan dan lebih menghargai berkah. Orang yang memiliki ikrar kebaikan, langit selalu mengikutinya. Walau situasi sekarang penuh dengan bahaya atau masa kritis, para budiman, asalkan meningkatkan hawa kebenaran murni, maka akan mampu mengatasi masa kritis ini dan akan mengatasi rasa kacau atau galau di hati. Masa kritis sebenarnya tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah kamu mengunci pintu hati. Kamu tidak mau beramal. Mulai sekarang hingga akhir, berharap para budiman membuka hati, selalu menjalankan beramal. Pasti akan dapat menyempurnakan diri sendiri dan orang lain. Melihat kebenaran harus dilaksanakan. Mendapatkan ujian, hati tetap tenang. Inilah yang dinamakan memiliki hati kearifan. Melihat penderitaan, harus menolong. Melihat orang ingin melintasi. Inilah yang dinamakan memiliki hati belas asih. Bertemu dengan kesulitan, jangan berkeluh kesah. Ada dendam, tidak dibalas. Inilah yang dinamakan memiliki hati yang selamat. Melihat asusila, tidak tergiur. Melihat materi, tidak serakah. Inilah yang dinamakan hati yang jujur dan bersih. Melihat kebajikan, langsung dilaksanakan. Melihat kesalahan, harus dirubah. Inilah yang dinamakan hati yang ingin maju. Melihat orang bijak, ingin meneladaninya, di mana yang berdasarkan kebenaran harus disempurnakan. Inilah yang dinamakan hati yang mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.